Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Zendi Faris dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 31202173. Di sini saya akan membahas cara merespon penyebaran hoaks dalam agama Islam. Yang pertama adalah dengan cara melakukan tabayun. Pentingnya tabayun merupakan sebuah proses. Apakah semua informasi yang kita terima benar atau hoaks? Jangan asal forward, sebar ke grup, ke berbagai media sosial tanpa melakukan tabayun dahulu akan kebenaran berita atau informasi yang diterima. Yang kedua, dengan cara melakukan tawakuf. Tawakuf adalah suatu sikap atau perbuatan menahan diri untuk tidak langsung mempercayai atau menolak suatu berita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban." Yang ketiga adalah melakukan tajanub al-zan. Tajanub al-zan adalah sikap menjauhi asumsi atau prasangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain." Kata ijtanibu termasuk kata perintah atau fil amr, artinya menyingkirkan ke pinggir, jangan mendekati sesuatu itu atau jauhilah sesuatu itu. Yang keempat adalah melakukan pencerahan kepada umat Islam. Penyebaran hoaks merupakan virus dan penyakit yang harus dibasmi. Jika dibiarkan akan menggerogoti hati manusia, membuat hilangnya sifat kasih sayang, lemah lembut, saling percaya, saling menghormati, dan sebagainya. Umat Islam harus kembali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan solusi dalam hidup. Jangan sampai dangkal tentang agama, pemahaman, dan penghayatan yang tidak memadai akan esensi agama, hingga tidak adanya rasa bangga dalam berislam. Yang kelima adalah menguatkan budaya literasi atau Iqra. Ayat pertama dari Al-Quran adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Ayat ini merupakan perintah membaca dan menulis yang menjadi bagian dari penguatan budaya literasi. Tidak cukup hanya sekedar perintah membaca, tetapi perintah untuk meneliti, mendalami, menghayati, menganalisa, hingga menghasilkan ilmu pengetahuan dan solusi untuk umat. Yang keenam adalah melawan hoaks. Allah memerintahkan untuk memerangi dan melawan hoaks, dan bahwa hoaks sudah merasakan masyarakat Indonesia. Apalagi dalam kontestasi politik, berita hoaks digoreng di jagat media sosial, sehingga antar umat saling tuduh, saling fitnah, saling menghina, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 39 yang artinya, "Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan." Sekian dari saya, terima kasih.